Cek cek kedengeran nggak suara gua? Jelas nggak? Oke, aman-aman. Suara jernih nih. Kenapa tiba-tiba ngajak Jimit? Iya. Lu tuh udah punya ide belum buat tugas Gen AI? Jujur sih belum ada ya. Emang lu udah ada ide yang mau dibahas? Sejujurnya belum ada ide pasti. Cuman kan gue ngeliat kelompok-kelompok lain ya. Itu sebenarnya kayak agak basic. Mereka tuh kayak bikin cuman chatbot interaksi sama AI, kayak tanya jawab atau summarize text. Nah, gue tuh kepikiran buat gimana kalau kita bikin yang lebih menantang aja gitu, lebih challenging. Ya gue setuju sih, tapi kita tuh harus bikin sistem yang keintegrasi tuh bukan cuma sekedar wrapper API biasa doang kayak yang lain ya kan? Ya, gue udah kepikiran buat lanjutin riset yang kita pakai di Metopen tuh, yang pakai ANN, kerja analisis apa kerja ANN buat analisis prediksi diabetes. Ingat nggak? Oh iya iya, ya ingat gue. Yang pakai dataset rekam medis Enhanced CDC itu kan? Emang mau diapain tuh model klasifikasinya? Nah, iya iya bener yang gitu. Jadi model ANN kan yang biasanya itu kan ngeluarin output dari probabilitas sama atau enggak yang angka doang kan, angka resiko. Nah, gimana kalau kita tuh kayak bikin engine-nya ini, AI-nya ini sebagai basis buat generatif AI. Jadi, setelah sistem prediksi resiko gula darah yang apa user itu punya, LLM itu bakal apa narasiin tuh hasilnya, terus otomatis kayak ngerancang gaya hidup kita tuh harus kayak gimana. Jadi maksud lo itu AI itu bakalan bikinin semacam meal plan sama jadwal olahraga itu buat tiap orang. Ya, kurang lebih kayak gitu sebenarnya. Cuman yang bikin beda itu kayak asistennya itu AI-nya ini nih punya spesialisasi. Jadi kebanyakan kan aplikasi fitness yang biasa dipakai kan cuman buat bikin badan itu bulky, ngajarin kayak ngangkat beban buat bikin badan itu keker, bulky doang kan. Tapi gue tuh nggak mau kayak gitu. AI yang mau gue bikin tuh kita bisa apa set promptnya untuk fokus ngebentuk badan yang mau dia lean atau definisi atau atletis tapi proporsional dan gak kelihatan kayak bulky gitu. Itu bisa juga di apa set kayak gitu. Jadi pastinya kan porsi latihan sama dietnya kan itu beda ya, ketat buat tinggi protein dan lain sebagainya. Nah, di sini limitasi resiko diabetes dari model lain itu tadi juga dimasukin ke dalam situ. Menurut gua sih idenya udah bagus banget ya buat secara user experience, tapi ini kan masuknya ke ranah kesehatan ya. Generatif AI itu menurut gua rawan untuk yang namanya halusinasi. Jadi menurut gua sih ini bakalan sulit sih. Jujur, itu yang gue pikirin juga. Pasti kelihatan kayak sulit. Cuman gue punya solusi. Kayak kita nggak bisa ngebiarin LLM itu mikir sendiri. Jadi kita bakal pakai arsitektur RAG itu buat yang bikin vektor database lokal yang isinya murni dari jurnal kesehatan yang udah divalidasi, terus juga literatur nutrisi olahraga yang resmi. Jadi maksud lo itu pas LLM kayak ngerangkai jawaban dan referensinya itu udah bakalan cuma dari database lokal yang kita kelola itu sendiri kan? Ya, biar nggak salah kaprah sih. Karena takutnya malah nyaranin yang enggak-enggak kan. Jadi pipeline promptnya itu nanti di set kayak di setnya itu ketat pakai Python. Jadi kayak promptnya sistemnya misalnya nih berdasarkan skor risiko diabetes X, ambil data dari dokumen Y, bahkan program latihan untuk estetika otot yang lean tanpa menyebabkan atau tanpa menyarankan beban maksimal. Itu AI-nya cuma tugas memperhalus bahasa doang. Itu yang gua diskusin, gua pernah apa sempet tanya sama AI sih sama Gemini tepatnya. Oke. Jadi mitigasi halusinasinya itu udah make sense ya menurut gua. Jadi secara teknis idenya juga valid. Jadi sebelum kita putusin, dengerin dulu ide gua. Jadi gua ini pengen bandingin mana scope yang lebih pas buat dikerjain kita Gas, untuk satu gas apa? semester ini. Gas, gas apa coba coba.
Ya itu gue kepikiran buat ngebangun ulang dari konsep nolak karbon. Lo inget nggak? Marketplace sama platform buat solusi lingkungan yang fokus ke carbon offset. Oh iya iya, nol karbon ingat gua yang tergeja buat kalkulator jejak karbon individu sama korporat itu kan yang apa mau 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 kita coba kerjain dulu. Emang mau dipasangin AI generatif kayak gimana? Iya, jadi yang kita buat sama ini kan kalkulator korporasi itu kan kayak kaku banget ya. Jadi nanti perusahaan input data listrik, bahan bakar, terus nanti keluarnya cuma angka emisi karbon. Jadi gue tuh pengen masukin generatif AI itu eh, sebagai konsultan ESG virtualnya gitu. Jadi setelah data emisinya keluar, nanti LLM ini bakalan menganalisa pola datanya dan juga nanti nyusun laporan naratif lengkap secara otomatis dan juga pakai strategi offsetting yang paling efisien buat perusahaan tersebut. Ya sebenarnya idenya itu bagus banget, impactful banget buat skala apa enterprise. Tapi ini ada dua pasti ini ada dua tantangan besar sih menurut gua. Pertama kan LLM itu kan terkenal kayak bodoh ya bisa dibilang kalau disuruh ngitung angka secara presisi. Apalagi konversi tonase karbon. Terus yang kedua nih, privasi data. Emang ada tuh perusahaan yang mau ngasih API apa ke publik kayak ke OpenAI gitu. Kan kemungkinannya kecil lah, berat soalnya data pribadi. Nah, itu dia Lik. Bagian teknis yang gue mau kerjain gitu. Jadi buat masalah hitungan, LLM tuh nggak bakal nyentuh logika matematika sama sekali. Jadi kita tuh bakalan pakai feature function calling. Jadi yang hitung presisi itu tetap script kalkulator Python-nya gitu. Eh, Nanti kalau udah dapat angka pastinya, outputnya itu bakalan dikasih ke LLM buat dibikin laporan profesional. Jadi kayak LLM cuma nerima hasil akhirnya buat dinarasin doang. Bagus itu. Terus soal privasi kayak gimana? Itu yang masih jadi pertanyaan kan? Oke, kalau jadi buat privasi sih, privasi korporasi itu kita tuh nggak bakalan pakai API eksternal ya. Jadi itu kita bakalan deploy LLM lokal yang lebih ringan, misal model dengan parameter yang kecil dan juga di dalam environment server yang terisolasi tentunya. Jadi data perusahaan yang bakalan kita kelola itu bakalan aman dan juga nggak bakalan dipakai buat training model global. Jujur nih, sebenarnya dua-duanya ide bagus. Yang satu kan gue soal kayak ANN buat live selling video, terus lu nya kan buat function calling buat enterprise, marketplace kayak Nuli Carbon itu sendiri kan. Jujur bagus. Hmm. Ya, menurut gue sih tingkat kesulitan aja juga kayak sama gitu. Biar lebih gampang milih, nanti biasa kita cobain matriks perbandingan dulu aja pakai Notion. Terus ngecek cost servernya kalau kita mau, misalkan mau deploy LLM lokal atau bikin RAG gitu kan. Mhm. Jadi ya gue sih setuju setuju banget. Ya udah Dila. Jadi kita coba dulu nanti pakai Notion buat apa sih yang paling nanti bakalan kita kerjain bagusnya kayak gimana. Thank you, thank you, thank you. Ya ngantuk gua, Oke, thank you, thank you. mau tidur. Bye. Jadi,